Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Saudaraku, hidup ini seringkali terasa begitu berat dan penuh tantangan yang sungguh tidak menentu. Namun Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk berjalan sendirian menjalani berbagai tantangan dunia ini. Melalui suatu persekutuan yang indah, kita ini dipanggil untuk saling menopang antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling memperhatikan dan saling berbagi beban. Mari kita buka hati kita untuk dapat merenungkan bagaimana kasih Kristus itu memampukan kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Saling Menopang, Saling Berbagi Beban. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat bersekutu bersama untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Saat ini kami ingin belajar tentang pentingnya saling menopang dan berbagi beban dalam komunitas orang percaya. Tuhan, lembutkanlah hati kami agar tidak egois. Gerakkanlah hidup kami untuk melakukan suatu tindakan nyata dalam meringankan penderitaan sesama dari saudara seiman. Biarlah renungan ini dapat mengubah kami menjadi saluran kasih-Mu. Kuduskanlah hati kami untuk dapat menerima kebenaran-Mu sepanjang renungan yang singkat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali diibaratkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang, yang tidak selalu menyajikan suatu jalan yang lurus dan jalan yang mulus. Ada kalanya kita ini melewati suatu lembah yang subur, yang penuh dengan sukacita. Namun ada kalanya kita juga harus dengan perjalanan yang mendaki, yang berat, perbukitan yang gersang, yang syarat dengan beban berat, penuh dengan air mata perjuangan, dan juga berbagai macam penderitaan. Di tengah realitas hidup yang tidak menentu inilah, Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu, khususnya anak-anak Tuhan atau orang percaya, untuk berjalan sendirian menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan. Kitab Amsal memberikan sebuah potret yang indah tentang esensi dari hubungan antar manusia, terutama saudara-saudara seiman. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati itu tidak diuji saat keadaan hidup kita sedang baik-baik saja, melainkan saat badai kehidupan yang dahsyat datang menerpa hidup kita. Melalui ayat ini kita diajak untuk merenungkan kembali suatu esensi dari komunitas orang percaya. Apakah kita ini hanya sekedar menjadi sahabat di waktu yang senang? Atau sudah melangkah lebih dalam lagi, bahkan menjadi seorang saudara di masa kesukaran? Yang pertama, memahami makna dari sahabat menjadi saudara. Dalam budaya Timur Tengah
ada perbedaan yang sangat mendalam antara seorang sahabat atau teman biasa dan seorang saudara. Seorang sahabat bisa datang dan bisa pergi kapan saja. Mereka ada karena kenyamanan, atau karena kesamaan hobi, atau karena relasi sosial. Namun seorang saudara itu terikat oleh darah. Ikatan darah menuntut sebuah tanggung jawab moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja ketika salah satu anggota keluarga mengalami kemalangan. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran, maka ini mengindikasikan sebuah transformasi kualitas hubungan yang bertumbuh atau yang berkembang. Di dalam Kristus, kita yang dulunya asing, tetapi telah dipersatukan oleh darah yang sama, darah Yesus. Oleh karena itu, gereja atau komunitas orang percaya itu bukan sekedar organisasi sosial atau suatu klub berlandaskan suatu hobi yang sama, yaitu hobi spiritual yang bertemu seminggu sekali. Komunitas orang percaya itu adalah keluarga rohani. Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 2 juga menegaskan hal yang senada. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Membantu sesama yang sedang menderita itu bukan lagi sebuah pilihan atau opsional atau sekedar aksi sosial sukarela, melainkan sebuah mandat untuk menggenapi hukum kasih Kristus. Yang kedua, praktek nyata. Ini bicara tentang meringankan beban sesama saudara seiman. Tantangan terbesar bagi gereja di masa kini adalah seringkali bukanlah kurangnya teologi tentang kasih, melainkan kurangnya suatu tindakan nyata dari kasih itu sendiri. Kasih yang alkitabiah tidak pernah bersifat abstrak atau sekedar pemikiran filosofis. Kasih itu selalu bergerak, kasih itu selalu terwujud menjadi nyata, dan kasih itu selalu memiliki suatu dampak yang dapat dirasakan oleh orang lain secara nyata. Bagaimana komunitas orang percaya dapat mempraktekkan suatu tindakan yang nyata untuk dapat meringankan segala beban penderitaan sesama saudara seiman kita di zaman sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa langkah konkret yang bisa kita hidupi, yang bisa kita nyatakan bersama-sama. Yang pertama, kehadiran yang menguatkan. Seringkali ketika seorang saudara seiman mengalami suatu kedukaan, suatu penyakit yang berat, atau sedang ada problem masalah, misalnya soal kebangkrutan, maka kita merasa enggan untuk mendekat karena kita bingung harus berkata apa. Kita takut salah bicara. Namun tindakan nyata yang paling mendasar seringkali bukanlah memberikan suatu nasihat-nasihat teologis yang panjang, yang bertele-tele, melainkan sekedar hadir untuk memberi perhatian. Yang kedua, mendengarkan tanpa menghakimi. Berikan suatu ruang yang aman bagi mereka yang sedang menderita
untuk dapat menumpahkan isi hatinya dan kita menjadi pendengar yang baik. Meskipun isinya mungkin penuh dengan berbagai macam keluhan, berbagai macam keraguan-raguan, tapi kita terus menyediakan telinga kita untuk mendengarkan sebagai bentuk dari perhatian kita. Yang ketiga, menangis bersama. Roma pasal 12 ayat 15 mengingatkan kita untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Kehadiran kita di samping saudara seiman atau mereka yang sedang terluka batinnya untuk menyampaikan suatu pesan yang kuat bahwa mereka itu tidak sendirian di dalam kegelapan. Maka kita hadir, maka kita mendukung, bahkan kita menangis bersama-sama. Dukungan finansial dan material yang tepat itu adalah suatu hal yang sungguh baik. Kasih yang sejati itu berani merogoh saku. Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 memberikan suatu teguran yang keras bagi kita yang hanya bisa memberikan simpati secara verbal tanpa tindakan yang nyata. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saudaraku, ketika ada saudara seiman yang kehilangan pekerjaan, maka komunitas dapat bergerak cepat mengumpulkan sembako misalnya, atau menanggung biaya sekolah anak mereka untuk sementara waktu, dan itu dilakukan bersama-sama oleh seluruh komunitas. Membentuk sistem di dalam suatu kelompok kecil. Itu bisa kelompok sel, kelompok grup, persekutuan wilayah, atau apapun istilahnya. Yang secara khusus dialokasikan untuk membantu berbagai anggota yang sedang mengalami krisis, baik itu krisis medis atau kedukaan darurat. Tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan seringkali menguras energi fisik kita dan mental seseorang, membuat tugas-tugas sederhana menjadi terasa begitu sangat berat. Maka tindakan nyata tidak selalu harus berupa uang tunai dalam jumlah besar. Hal-hal praktis sehari-hari itulah justru seringkali dapat menyentuh hati mereka. Kita dapat mengirimkan makanan siap saji bagi keluarga yang salah satu anggotanya sedang dirawat di rumah sakit, membantu mengantar anak mereka ke sekolah, atau membantu mengurus administrasi rumah sakit. Jika Anda seorang profesional, dokter misalnya, atau pengacara, atau mekanik, atau akuntan, tawarkan keahlian Anda secara sukarela untuk membantu saudara seiman yang sedang terbelit masalah yang terkait bidang tersebut dan tidak mampu untuk membayar jasa profesional. Maka bantuan Anda yang sukarela dan Anda lakukan dengan penuh sukacita itu sangat berarti bagi saudara kita yang sedang menderita.
Banyak orang percaya memilih menderita dalam kesunyian karena mereka takut kalau bercerita mereka akan dihakimi. Ada stigma yang salah di sebagian kalangan bahwa orang yang menderita, bahwa orang yang sakit, bahwa orang yang mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi itu adalah akibat dari kurangnya iman mereka atau adanya dosa yang belum dibereskan. Inilah stigma yang salah yang banyak berkembang di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan anak-anak Tuhan. Komunitas anak-anak Tuhan harus aktif mengajarkan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari realitas dunia ini yang memang telah jatuh dalam dosa. Dan tokoh-tokoh iman di Alkitab pun mengalaminya juga. Seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Paulus. Pastikan bahwa ketika seseorang membagikan pergumulan hidupnya atau menceritakan bebannya di dalam kelompok doa, maka hal tersebut tidak menjadi bahan perbincangan atau digosipkan atau menjadi sesuatu hal yang terus-menerus digunjingkan. Kerahasiaan dan rasa hormat melahirkan suatu kepercayaan mereka yang ingin ditopang untuk diberi kekuatan. Saudaraku, menjadi saudara dalam kesukaran itu memang menuntut suatu kerelaan untuk mengorbankan kenyamanan pribadi kita. Menopang orang lain berarti kita harus siap ikut merasa lelah. Berbagi beban itu berarti kita bersedia mengalokasikan waktu kita, tenaga kita, bahkan materi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk kesenangan diri kita sendiri. Namun, bukankah itu persis seperti apa yang telah Yesus lakukan bagi kita? Kristus tidak melihat penderitaan kita dari kejauhan sana. Kristus turun langsung ke dalam dunia, mengenakan daging manusia, ikut merasakan penderitaan kita, dan yang paling utama, dia sangat menderita, memikul beban dosa kita di atas pundaknya, yaitu saat Yesus memikul kayu salib. Ketika kita menopang sesama saudara seiman kita, kita ini sedang memancarkan wajah Kristus kepada dunia ini melalui suatu tindakan yang nyata. Mari kita baca Amsal 17 ayat 17 sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita melihat di sekeliling kita hari ini, di dalam gereja kita, di dalam kelompok sel kita, atau di antara teman-teman pelayanan kita, adakah seorang saudara yang pundaknya mulai miring karena beban berat yang harus dipikul dan beban itu sepertinya terlalu berat? Jangan biarkan mereka berjalan sendirian sampai mereka menjadi patah semangat. Ambillah bagian, ulurkanlah tanganmu dan jadilah jawaban atas doa-doa mereka. Sebab disitulah esensi sejati dari sebuah komunitas orang percaya. Sebuah keluarga rohani yang saling menopang hingga semua mencapai garis akhir bersama-sama. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur atas komunitas orang percaya tempat kami bertumbuh bersama. Melalui Amsal pasal 17 ayat 17, Engkau mengingatkan kami bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya berteori tentang kasih, melainkan mempraktekannya secara nyata. Gerakkanlah hati kami agar menjadi peka terhadap penderitaan saudara seiman. Berikan kami kerelaan untuk mengulurkan tangan, baik melalui bantuan materi, tenaga, waktu, maupun doa, demi dapat meringankan beban mereka yang sedang terjatuh. Jadikanlah persekutuan kami sebagai wadah kasih-Mu yang hidup, di mana kami saling menopang dengan tulus hati. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh bersama-sama, memampukan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.